Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk chat di 081 665 8779 ya. Silakan yang mau tanya-tanya tentang seputar budidaya ikan gabus. Baik pembibitan, pembesaran, kemudian pengolahan, pemasaran. Siapapun boleh, tidak dibatasi ya. Mau mitranya Pak Suwandi, mau beli benih dari sini, atau tidak beli bibit dari sini, atau baru mau mulai, atau sudah mulai pembesaran, silahkan. Di sini kita berbagi ilmu demi keberhasilan bersama. Dimana saya harapkan punya impian para petani ikan, para pengusaha perikanan, ikan gabus terutama, banyak yang berhasil, banyak yang sukses ya. Dalam arti kalau yang bermain di sektor pembesaran, bisa pembesaran, kemudian panennya nanti bisa dijual dan mendapatkan harga yang maksimal. Kemudian bagi yang di sektor pembenihan, benihnya bisa juga mendapatkan benih yang berkualitas, sehingga dijual banyak peminatnya. Kemudian bagi teman-teman yang menjadi pelaku di sektor pemasaran, menjadi pedagang ikan gabus, juga bisa berhasil dengan bisa menampung ikan gabus dalam jumlah banyak, kemudian nanti bisa dijual dan mendapatkan selisih harga yang cukup banyak pula. Ya, di sini kita sangat berharap sekali para pemain budidaya ikan gabus bisa berhasil dan bisa sukses. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, ya, semoga banyak lagi peluang-peluang usaha. Banyak orang lagi yang tertarik mau terjun di sektor ikan gabus ini. Ya, baik yang pemula ataupun yang sudah lama bisa saling bersinergi, kemudian nanti bisa bekerja sama. Oke ya, lanjut kita jawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Rusdi, ini yang ada di Banjar. Salam sukses Pak Suwandi, saya selalu mengikuti videonya Pak Suwandi tentang dunia ikan gabus. Di tempat kami banyak seringkali terjadi penangkapan ikan gabus dengan cara disetrum. Apakah ikan hasil setruman itu Pak Suwandi juga menerima? Dan kriteria yang bagaimana agar ikan gabus dari hasil tangkapan alam bisa masuk ke tempatnya Pak Suwandi? Ukuran berapa dengan size harga berapa? Dan ketentuan ikan seperti apa yang bisa diterima oleh Pak Suwandi? Terima kasih dan mohon penjelasannya. Baik Pak, untuk ikan hasil tangkapan alam, memang saya nampung ikan itu dari yang bibitnya dari sini saya beli hasil panennya, kemudian yang tangkapan alam saya juga beli, kemudian orang yang pembesaran yang benihnya tidak dari sini pun saya beli. Masalah kriteria dari ukuran, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau benihnya dari sini belinya itu nanti hasil panen minimal 200 gram, minimal paling kecil 2 on. Jadi kalau pas panen, nguras kolam, yang dilihat di kolam itu yang paling kecil itulah yang nanti menjadi, kalau ukur menjadi acuannya yang kecil. Yang gede nggak usah dilihat, yang paling kecil itu mana? Angkat timbang. Kalau di situ sudah sampingnya sudah 2 on, ya nggak masalah, yang besar sekalian diangkat. Karena untuk panen ikan gabus di sini, kita tidak pernah ngeteng. Wah yang besar dulu Pak Wandi diambil, yang tinggal kecil ditinggal dipiara dulu, nanti biar besar, enggak. Jadi begitu panen, sekali panen semuanya langsung habis. Ya. Jadi itu pertama. Kemudian kalau yang kedua, bibit yang tidak dari tempatnya Pak Suwandi. Jadi kalau bibitnya tidak dari sini, itu saat panen minimal beratnya adalah 500 gram atau lebih. 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on. Itu kalau bibitnya tidak dari sini. Termasuk ikan dari hasil tangkapan alam. Itu yang kita beli adalah yang ukuran 500 gram up. Nah, kenapa seperti itu? Dan ikan yang dibeli kok ada beda-beda seperti itu? Karena memang kalau untuk yang benihnya dari sini, kita mengetahui ya dulu bibitnya, induknya seperti apa, sehingga ada petani lanjutan yang membesarkan, beli sekilo isi 5 tadi, kemudian dari kami dia beli sekilo isi 5, kemudian dibesarkan jadi sekilo isi 1 ataupun lebih besar. Itu jelas kita tahu karena induknya kita yang punya.
Tetapi kalau benihnya dari luaran, saya juga tidak pernah melihat benihnya itu tangkapan alam dari nyerok di kali ataupun di selokan. Yang bisa besar atau tidak kita nggak tahu. Karena di awal-awal dulu saya sering sekali punya masalah pada saat kita nampung ikan dari luar, kemudian dipiara oleh konsumen kami, mitra kami, dalam waktu 6 bulan ke depan lagi tidak bisa gede lagi. Makanya sering jadi seperti itu, karena mereka mengambil benihnya dari alam dengan asal-asal, dia tidak melihat induknya seperti apa. Ya. Kemudian kriterianya ya yang tampung di sini adalah ukuran 500 gram up tadi dengan kondisi ikannya mulus, ya, halus, tidak cacat. Memang kalau masalah harga, saya pasang di sini, saya tidak pernah menggunakan istilah inbox kalau di Facebook. Pokoknya saya pasang harga itu di Facebook 90.000 per kilonya dengan ukuran minimal 500 gram up, 90.000 per kilo. Ya. Masalah teknis pengambilan bisa diantar ke sini, bisa dijemput, ya. Bagi teman-teman yang mau setor ikan hasil konsumsi dari tangkapan alam maupun hasil dari budidaya yang tidak benihnya dari sini, ketentuannya adalah pertama kali mengirimkan sampel dulu ke sini. Jadi kalau misalkan Pak Wandi saya mau ke store, kirim dulu sampelnya, saya dari Jawa Timur, kirim aja sampelnya ke sini 10 kilo. Kalau dari Jawa Timur sampai di sini itu aman, tidak ada luka-luka, ya 3 hari ke depan itu oke, ya lanjut silahkan mau kirim berapapun. Ya, tapi kalau dari sana taruh di sini itu 3 hari sudah mati, dah maaf saya tidak terima ikan seperti itu. Ya, jadi pastikan kalau ikan dari hasil tangkapan alam, karantinanya yang pas. Ya, semakin lama dikarantina di kolam untuk kepastian agar tidak terjadi resiko kematian. Ya. Itu jawaban dari saya Pak, silahkan. Jadi mau setor-setor ke sini boleh. Oke, berikutnya pertanyaan dari Supri. Ya, ini Supri yang ada di Cilacap. Ya, yang ada di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, saya Supri dari Cilacap. Ya. Saya mau tanya seputar masalah budidaya ikan gabus terutama di sektor kemitraan pembenihan. Saya awalnya sudah mencoba memijahkan ikan gabus dari liar ya. Awalnya saya jinakkan mengikuti tuntunan videonya Pak Swandi di YouTube dan saya berhasil memijahkan 1 pasang ikan gabus dari alam. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk paket kemitraan ini apa kelebihannya Pak kalau ikut kemitraan sama tidak ikut kemitraan di pembenihan? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Untuk kemitraan atau tidak, ya sebetulnya kalau kemitraan atau tidak itu, yaitu kembali lagi ya kita mau berjalan sendiri atau mau kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau misalkan Bapak mandiri, misalnya saya punya induk, saya pecahkan, kemudian saya punya anak-anak banyak, kemudian saya jual sendiri, kemudian nanti kalau panen saya beli kembali. Itu mandiri. Ya, mungkin kalau dalam jumlah sedikit mungkin nggak masalah ya. Jadi misalkan Bapak ada menjual benih, kemudian ada orang beli ke Bapak, kemudian jumlah panennya misalnya 1 kintal 100 kilo dari hasil benih yang mereka dulu beli. Nah, saat dibesarkan, saat panen kan Bapak beli kembali tuh. Kalau jumlah sedikit, mungkin Bapak punya link bisa menjual konsumsinya kemana-kemana. Tetapi kalau jumlah besar, nah ini yang perlu dipertanyakan. Ya, Bapak jual bibit, panen 1 ton. Kira-kira Pak, ini kan Bapak ada gambaran mau jual kemana nggak dengan 1 ton itu? Ya, nah ini saya kembalikan ke Bapak tanya. Jadi mungkin, waduh, iya Pak Wandi, gimana yang mau jualnya? Nah, kemitraan pembenihan ini, ya, ini memang kita buka untuk siapapun yang ingin membuka sebuah peluang usaha baru dan kesempatan menjadi mitra pembenihan dari CV Minahjaya Lestari. Dari sisi kemitraan sendiri semuanya jelas terjamin. Ya, berapapun produksi yang Bapak buat masalah benih ikan gabus ini semuanya bisa terserap. Ya.
Jadi tidak ada batasan. Beda halnya Bapak berjalan sendiri, Bapak promosi sendiri. Orang beli 1000, 2000, 50 ekor, 100 ekor ngeteng gitu kan. Tidak pasti. Tetapi kalau Bapak ikut di kemitraan pembenihan ini, Bapak ngambil satu paket induk itu senilai 10 juta, itu sekali netes itu pada saat 10 ekor induk itu sudah bertelur semua, Bapak langsung kembali modal. Sisanya cukup banyak ya. Taruhlah misalnya satu induk itu keluarnya 3.000 gitu aja, 10 kan udah 30.000. 30.000 itu A-nya 500 rupiah. Kan sudah modalnya kembali. Jadi kemitraan ini menjamin pasar yang harusnya Bapak bingung menjual, tidak perlu lagi bingung menjual. Cukup fokus di produksi saja, produksi benih, kemudian nanti sejumlah berapapun sudah masuk ke sini semua. Dan lebih mudah Pak. Bapak tidak perlu memikirkan lagi masalah pemasaran, kemudian mau jual bibit kemana. Dan yang pasti Bapak tidak akan bingung saat orang mulai panen. Ya, sekarang hukum yang ada di masyarakat saat Bapak orang itu beli benih ke Bapak, dia akan menjual lagi ke Bapak. Ya, karena pasar ikan gabus ini tidak semudah pasar ikan yang lain. Dalam artian sektor pasarnya untuk link-link tertentu jumlah besar, tidak semua orang mau beli karena ini sudah main uang yang agak gede. Satu kintalnya saja paling murah itu sudah 5 juta. Ya, dibanding lele yang misalnya satu kintalnya cuma 1.500.000 sampai 2 juta gitu kan. Jauh sekali. Makanya bagi teman-teman yang ikut kemitraan itu sudah lebih enak, nggak nanggung lagi benihnya mau dijual kemana. Jelas panen berapapun benih sudah bisa langsung terserap oleh pasar, kita yang menampung. Kemudian dari sisi resiko, ya resiko dari mulai induk saja kan sudah kita garansi. Kalau terjadi kematian kan induk itu digaransi ditukar. Coba Bapak mandiri beli induk di luar sana, Bapak beli induk mati, nggak ada yang ganti Pak. Jadi kalaupun Bapak modal 10 juta dari paket kemitraan itu, Bapak mendapatkan jaminan tidak resiko. 10 ekor induk itu tidak akan terjadi resiko mati di kolam ya ditukar. Belum bertelur ya diganti kan gitu. Nah, jadi Bapak mendapatkan banyak sekali kemudahan saat bermitra dengan kami. Sampai hari ini sudah 16 tahun ya, sudah hampir 16 tahun, belum genap 16 tahun saya menekuni ikan gabus, kita membangun kemitraan. Ya bisa berjalan dengan baik dengan cara-cara kemitraan seperti ini. Saya membutuhkan mitra juga membutuhkan kami untuk menampung hasil panen maupun hasil benihnya. Oke ya Pak ya, ini jawaban dari saya seperti itu. Silakan nanti bagi teman-teman yang tetap masih mau tanya-tanya, silakan tetap jangan kemana-mana, ikuti terus channel Benih Ikan Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.